Kami sudah siap diberkati dengan firman-Mu pagi hari ini. Hati kami terbuka, pikiran kami terbuka. Amin. Konsentrasi kami Amin. semata-mata hanya untuk mendengar dan menerima firman Allah. Dan kami berdoa biarlah kiranya hikmat Tuhan, biarlah kiranya pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu ada bagi kami semua, tidak satupun yang terkecuali. Setiap kami yang ada pagi hari ini, kami siap untuk diberkati Tuhan. Kuasa iblis kegelapan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar saudara? Apa kabar? Saya percaya suara saudara bisa lebih keras lagi mengatakan luar biasa. Apa kabar saudara? Terakhir lebih keras lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2. Silakan, saya menunggu Mas. Kalau saudara lihat di depan sudah terpampang tema mendekatlah kepada Allah. Ya, mendekatlah kepada Allah. Mazmur 62, puji Tuhan, haleluya. Sama-sama ya kita akan baca ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Sekali lagi saya yang akan membacakan sendiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Saudara, saya percaya saudara hadir di tempat ini, saudara pulang diberkati Tuhan. Amin. Nah, apa sih yang menjadi esensi dari sebuah ibadah? Apa hal yang mendasar dari sebuah ibadah seperti saat ini? Tim musik yang bagus sekali itu bukanlah jaminan. Worship leader yang bagus bukanlah jaminan. Bahkan pengkhotbah yang hebat pun bukan jaminan. Yang menjadi dasar semuanya itu adalah ketika Tuhan hadir di sini. Sehebat apapun pengkhotbah, sehebat apapun para tim worship leader, sehebat apapun para usher dan semuanya saudara, sia-sia kalau Tuhan tidak hadir di dalam setiap ibadah. Dan saya percaya Tuhan itu ada di tengah kita saat pagi hari ini. Ada di tengah ibadah kita pagi hari ini. Nah saudara, mari kita akan lihat firman Allah. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Perhatikan di awal khotbah ini ada dua hal yang kita temukan di sini. Pertama itu kata tenang. Apa sih itu kata tenang itu? Tenang itu adalah satu keadaan yang dialami oleh manusia, ya. Baik saudara, ya, keadaan yang terjadi di dalam hati kita ini. Di mana orang yang mengalami ketenangan itu adalah ketika di hatinya itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Ketenangan itu juga saudara, yaitu ketika di pikiran orang itu, ada ketentraman, ada kesejukan. Jadi jiwa, hati dan jiwa kita itu saudara,
Ya, di mana kita mengalami satu keadaan yang penuh sukacita, damai, sejahtera, dan pikiran kita itu tentram, tenang, damai. Saudara, dengar baik-baik. Inilah yang dicari orang hari-hari ini. Tenang di hati, tenang di pikiran. Amin, saudara. Damai di hati, sukacita di hati, tentram di pikiran. Ini yang dicari orang. Yang kedua kata firman Tuhan, daripadanyalah keselamatanku. Nah ini, yang kedua itu adalah keselamatan. Apa yang dimaksud dengan keselamatan ini, saudara? Ya, keselamatan itu adalah keadaan di mana kita mampu bertahan dan melewati masalah persoalan. Keselamatan di situ adalah kemampuan kita ketika kita mampu bertahan melewati semua masalah persoalan yang sangat berat kita hadapi. Keadaan di mana kita terjaga dan terlindungi, di mana kita aman, itu namanya selamatan, keselamatan. Tetapi kata keselamatan ini juga mengandung arti keadaan di mana orang itu, seseorang itu bukan cuma mampu bertahan, mampu terlindungi, mampu terproteksi, mampu melewati masalah persoalan tantangan. Tetapi keselamatan ini juga mengandung arti dia mengalami kemenangan besar. Jadi bukan cuma sekedar bertahan saja dari masalah persoalan, tapi keselamatan itu ini mengandung arti keadaan di mana kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, oh kita bisa melihat dan mengalami langsung, kita menang dari segala masalah persoalan. Ini yang dicari orang hari-hari ini, tenang dan selamat. Bisa katakan amin? Saudara setuju ini juga yang saudara rindukan hari-hari ini? Damai sejahtera di hati, tentram di pikiran, sejuk di pikiran, ya. Dan kita menang dengan masalah persoalan. Kita bertahan tapi kita juga tampil sebagai pemenang di tengah masalah persoalan yang silih berganti. Ini juga yang dialami oleh Daud. Tetapi saudara perhatikan, ini adalah Mazmur Daud. Artinya saudara, ini adalah firman yang diilhamkan oleh Tuhan melalui Daud. Dan ini menjadi pengalaman langsung dari Daud ini. Yang kemudian Daud ini menjadi raja besar atas orang Israel. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ini ungkapan Daud. Yang kemudian kita nyanyikan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Saudara, Daud ternyata dia juga pernah mengalami keadaan yang namanya tidak tenang dalam hidupnya. Daud juga pernah mengalami keadaan di mana dia tidak selamat, gagal, tidak menang dengan masalah persoalan. Daud pernah juga mengalami keadaan seperti itu. Padahal saudara, kita tahu siapa ini Daud ini. Daud ini saudara, dia adalah seorang pemimpin besar bangsa Israel. Apa yang tidak dimiliki oleh Daud ini? Kekayaan. Kekayaannya saudara sangat banyak ini Daud ini, benar.
Karena kemudian dia menjadi raja, otomatis dia punya kekayaan sangat banyak. Tapi toh firman Allah berkata, bukan kekayaan yang kemudian akhirnya membuat Daud tenang dan selamat. Bukan kekayaan yang melimpah yang membuat Daud itu tenang, tentram, damai, sukacita. Bukan duit, bukan kekayaan yang kemudian akhirnya membuat Daud itu tenang, damai, sejahtera, dan menang dari segala pergumulan hidup. Kenali siapa Daud ini? Dia seorang yang sangat terkenal di bangsa Israel. Bahkan saudara ke Israel sekarang, saya belum pernah, saudara pergi ke Israel sana, raja yang paling mereka hormati dan kagumi itu adalah Raja Daud. Makanya bendera Israel, saudara, itu dipakai lambang bendera Daud, ya, bintang persegi 6. Bintang persegi 6 ya. Ketenaran sudah dimiliki oleh Daud. Dia ditakutkan dan disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya pada waktu itu. Tapi ternyata ketenaran, popularitas yang dimiliki oleh Daud tidak juga ternyata membuat dia tenang dalam hidupnya, tidak juga membuat dia tentram dalam pikirannya, tidak juga membuat dia merasa selamat, terlindungi. Apalagi saudara, Daud juga dikatakan sebagai seorang yang elok parasnya. Ganteng saudara dari Daud ini. Tapi itu juga tidak membuat dia tenang. Itu juga tidak membuat dia merasa selamat. Semua rasanya sudah dimiliki oleh Daud, tapi tidak membuat dia tenang, tidak membuat dia selamat. Silakan saudara miliki apapun yang ada di dunia ini, tapi itu tidak menjamin engkau mengalami ketenangan dan keselamatan itu. Silakan engkau memiliki kekayaan yang sangat banyak. Silakan saudara memiliki popularitas, ketenaran yang sangat luar biasa dikagumi orang mungkin. Tetapi itu tidak menjamin engkau mengalami ketenangan dan keselamatan. Dan masih banyak lagi saudara kemegahan dunia saudara bisa memiliki. Sekali lagi, itu bukan jaminan untuk kita tenang dan selamat. Karena ini pengalaman langsung dari Raja Daud. Oleh sebab itu, apa sih sebenarnya yang kemudian Daud bilang, di mana dia mengalami ketenangan dan keselamatan itu? Firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Main musik sebenarnya ya. Daud bilang saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ternyata saudara, cuma ada dekat dengan Tuhan saja Daud bisa merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan uang, bukan kekayaan. Banyak orang saudara, ada beberapa kesaksian. Ada orang lompat dari hotel bintang 5. Sudah berhari-hari yang menginap di hotel bintang 5. Akhirnya dia lompat juga dari hotel itu saudara. Dia sudah menikmati kenyamanan hotel bintang 5. Dia akhiri dengan lompat bunuh diri. Ternyata hotel bintang 5 tidak menjamin dia tenang. Kasur membuk di hotel bintang 5 tidak membuat dia tenang. Hanya Allah saja aku tenang. Tidak ada yang lain yang bisa menangani semua itu. Percaya saudara. Betapa banyak sekarang rumah tangga yang bergoncang, yang berakhir dengan perceraian. Di Singkawang saudara, antre sekarang keluarga-keluarga muda yang siap untuk cerai, antre di pengadilan. Bukan mereka tidak punya kekayaan
katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Satu kisah di Injil Lukas pasal 15, kita tidak usah baca, mulai dari ayat 11. Dikisahkan ada seorang anak bungsu di sana, dari keluarga yang kaya, keluarga yang diberkati, ya, keluarga yang semuanya ada. Tapi kemudian dia keluar dari rumah itu, dia menjauh dari bapaknya. Bahkan dia pergi sangat jauh, membawa segala harta milik kekayaannya, saudara. Tapi ketika dia jauh dari bapaknya, justru dia terjerumus dalam dosa. Dia terjerumus dengan bergelimang dosa. Semua bentuk dosa kejahatan dia lakukan, saudara. Dan ketika dia ada jauh dari bapa, melarat, jatuh miskin. Tapi puji Tuhan, dalam kemelaratan dan kemiskinan itu, dia ambil komitmen untuk saya kembali mendekat kepada Bapa. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal 5 ayat 8. Yakobus mendekatlah kepada, tunggu. Yakobus 4 ayat 8. Kita akan baca ini firman Tuhan ini. Sama-sama ya, kita baca 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Mendekat. Ini satu kata kerja aktif. Maksudnya mendekat itu begini. Saya kan ada di sini, jauh dari ibu gembala. Nah, ketika saya mendengar kata mendekatlah, maka saya mesti ambil satu sikap dan langkah seperti ini. Terus sampai saya betul-betul berada dekat. Itu mendekatlah. Jadi ada satu tindakan yang kita lakukan yang sebelumnya kita berada jauh, kemudian kita ada dekat. Yakobus katakan, mendekatlah kepada siapa? Firman Allah berkata, mendekatlah kepada Allah. Jadi saudara, di dalam hal dekat dengan Tuhan, mesti ada satu tindakan, mesti ada satu usaha. Aku akan kembali kepada Bapakku. Jadi dia niat, tidak, saya harus mendekat kepada Bapa saya. Saya harus kembali ada dekat dengan Bapa saya. Enggak mau saya ada dalam keadaan seperti ini. Enggak mau pikiran saya kacau. Enggak mau hati saya penuh dengan segala hal yang membuat tidak ada damai sejahtera sukacita. Tidak. Saya harus kembali kepada Bapa. Dia ambil komitmen. Tapi kemudian bukan cuma sampai komitmen. Dia bilang, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Saudara, sikap mendekat itu adalah sikap yang diambil dari komitmen, keinginan yang kuat, baru kemudian disertai dengan tindakan. Ada orang sih memang ya, oh saya mau dekat dengan Tuhan, saya mau setia ibadah. Sudah ambil komitmen, tidak dilakukan juga. Ada kan seperti itu? Benar atau betul? Saya mau setia berdoa.
mau dia berdoa, tapi tidak dilakukan. Komitmen sudah diambil, tapi tidak dilakukan. Saya mau setia ini, saya mau setia ini, saya mau setia ini. Tidak dilakukan. Itu bukan kata mendekat yang sesungguhnya. Mendekat itu adalah satu komitmen yang disertai dengan tindakan. Anak ini dia bangkit dan dia pergi kepada bapaknya. Apakah dia ditolak oleh bapaknya? Tidak. Apakah dia tidak diterima oleh bapaknya? Tidak, dia diterima. Bahkan Alkitab katakan masih jauh bapaknya sudah lihat ini anak saya yang datang. Anaknya datang dengan tertati-tati berjalan. Tapi firman Allah berkata, bapaknya datang berlari menyambut dia. Anaknya datang tertati-tati mungkin sambil takut juga. Karena dia sudah mengkhianati orang tuanya. Dia takut-takut juga mau datang kembali. Tapi dia tetap datang untuk mendekat. Tapi firman Allah bilang, dari jauh bapaknya sudah melihat dia. Dan ketika bapaknya memastikan bahwa yang datang itu anaknya, bapaknya langsung ambil sikap apa? Berlari datang menjemput anaknya yang kembali mendekat kepada dia. Bapaknya mengambil langkah untuk berlari menjemput anaknya. Dan ketika dia bertemu dengan anaknya, bukan anaknya yang bersujud, saudara. Bapaknya peluk dia dan cium anak ini. Saudara tahu enggak, kalau kita dekat dengan Bapa kita, dia akan lebih dekat dengan kita. 10 langkah kita ambil langkah untuk datang mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. 100 langkah Tuhan sudah ambil langkah untuk datang menjemput dan menjemput saudara. Bapaknya peluk dia dan dia cium. Langsung tenang dia. Amin saudara. Saudara kalau dipeluk seseorang, Esra itu, mana? Oh, ada di sana Esra. Dulu dia kecil itu masih umur 1, 2, 3 tahun. 2, 1, 2 tahun lah. Dia kalau nangis saudara melengking. 1 RT bisa dengar dia kalau nangis. Waktu itu kami masih tinggal di Sepakat Sungai Jawi sana. Waduh keras sekali dia kalau nangis. Tapi sampai akhirnya satu ketika saya dapat cara untuk menenangkan dia. Saya peluk dia. Saya sandarkan di dada. Masih nangis-nangis. Lama-lama tenang juga dia. Ada kontak batin rupanya. Orang tua, papanya, orang tuanya dengan maminya, dengan anak. Tenang dia. Bapaknya datang menjemput anak itu, dia peluk dan dia cium. Sudah lama aku tunggu engkau balik. Sudah lama aku tunggu untuk engkau mendekat kepadaku. Sudah lama aku menunggu engkau ada dekat denganku. Tenang sekali anaknya itu, saudara. Hatinya ada sukacita, pikirannya tenang, tentram. Apakah cukup sampai di situ? Bapaknya bilang, kasih baju terbaik untuk anak ini yang hilang tapi sudah kembali. Yang jauh tapi sudah mendekat. Kasih baju yang terbaik buat dia. Pasangkan cincin di tangannya. Taruh sepatu di kakinya. Dan kemudian diakhiri dengan apa? Potong lembu, bikin pesta buat dia. Waduh saudara, penyambutan yang luar biasa. Secara jiwani, hatinya sudah terjawab, dia mengalami ketenangan. Tapi firman Allah berkata, bukan cuma jawaban atas hati dan jiwanya. Firman Allah berkata, kebutuhan tubuh jasmaninya juga dia diberkati. Dia dijawab saudara. Itulah yang firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita sungguh-sungguh datang dekat kepada Tuhan, kita bukan hanya tenang dengan pikiran dan hati kita, tetapi Tuhan akan beri jawaban atas semua doa dan pergumulan kita. Tuhan akan berikan keselamatan, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan menjawab semua pergumulan kita saudara. Asalkan apa? Kita mesti ada datang dekat dengan Tuhan. Pagi kita bangun mesbah doa dengan Tuhan. Pemazmur Daud dia bilang, pada waktu pagi aku membangun persembahanku, mengatur persembahan. Mazmur dia berkata, doa pada subuh-subuh, doa pada pagi hari, doa pada siang hari,
Doa pada petang hari, doa pada malam hari. Benar kata firman Allah, 7 kali dalam sehari aku datang sujud menyembah, aku datang untuk memuji Engkau. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia datang mendekat kepada Tuhan dan akhirnya dia mengalami ketenangan dan keselamatan itu. Satu hal yang menjadi target iblis buat kita, dia akan buat kita jauh dari Tuhan. Cuma itu aja. Tidak usah susah-susah. Dia buat saja kita jauh dari Tuhan. Selesai sudah. Kenapa? Pikiran mulai tidak tenang, hati juga tidak ada damai. Pergumulan masalah terus kita alami tanpa mengalami kemenangan. Iblis tahu itu. Tapi puji Tuhan, firman Allah sudah menjadi jawaban buat kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekali lagi kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, firman Allah berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Apa yang membuat Tuhan dekat dengan kita? Apa yang membuat Tuhan hadir di tengah kita? Apa yang membuat Tuhan hadir di tengah keluarga kita? Apa yang membuat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita saat ini? Yaitu ketika kita datang mendekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku. Katakan dengan lebih sungguh, hanya kami dekat kepadamu Tuhan. Kami merasakan ketenangan sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku. Mari lebih sungguh lagi katakan, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan kami Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri semua. Katakan, keselamatan kami Tuhan. Ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Daud, dia punya kehidupan keintiman dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan. Dari pagi sampai malam
Dia selalu sediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Daud juga adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Daud juga adalah seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Ini yang membuat, ini yang dilakukan Daud. Dan ini yang membuat dia dekat dengan Tuhan. Ini yang membuat akhirnya Tuhan hadir di tengah hidupnya. Tuhan hadir di tengah keluarganya. Dan Tuhan menyatakan kuasanya atas dia. Maukah kita mengalami hal yang sama seperti Daud? Mendekatlah kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat saja, aku yakin. Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Engkau ada di tengah kami. Kami rasakan kehadiran-Mu pagi ini. Ya rala bataka, ya rala ya. Jesus, Jesus. Amin. Mari semua angkat suaramu, buka hati, buka tahu. Yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Kami rasakan Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan. Amin. Terjadi. Yes, ku yakin. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Haleluya. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari ini tidak tenang pikirannya. Boleh angkat tangan saudara. Semua tutup mata jasmani. Saudara yang rindu mengalami ketenangan, damai sejahtera di hati. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat naik di hadapan. Turunlah damai sejahtera-Mu atas kami. Kuasai pikiran kami Tuhan. Kuasai, kendalikan pikiran kami. Ada ketenangan, ketentraman di hati dan pikiran kami. Ada damai sejahtera di dalam nama Yesus. Ada ketenangan di dalam nama Yesus. Saudara yang ada masalah persoalan, boleh angkat kedua tanganmu.
Jesus. Ada keselamatan, ada kemenangan terjadi, ada keselamatan dinyatakan, ada mujizat dinyatakan. Di tempat ini ada mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah jawaban dari Tuhan, terimalah dengan iman. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Damai sejahtera sukacita melingkupi kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan.